Ya, di tengah dinamika koalisi antar parpol yang terjalin jelang pemilu 2024, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya disebut masih menentukan arah angin kemajuan koalisi serta usungan dalam Pilpres, terutama terkait dengan pendamping dari Prabowo Subianto. Di lain sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberi kode-kode bahwa akan ada parpol yang menunggu untuk dilamar PDIP di bulan Juli ini. Mengingat PKB juga adalah salah satu partai yang hadir dalam puncak peringatan bulan Bung Karno tempo lalu, membuat publik jadi bertanya-tanya apakah partai yang dimaksud ini adalah PKB. Bagaimana dengan nasib koalisi yang terbangun antara PKB dan Gerindra kalau begitu? Kita bahas lebih dalam malam hari ini dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami via sambungan Zoom. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda, dan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Fani. Sehat semuanya ya? Mantap. Oke, baik. Saya langsung saja ke Bang Syaiful, ke Mas Syaiful. Ini pertemuan dengan Pak Prabowo membahas apa saja hari ini? Ya, tepatnya kemarin sebenarnya hari Minggu jam 14. Kebetulan saya hadir langsung. Pak Prabowo silaturahmi, dan ini pertama kali Pak Prabowo menyambangi rumahnya Gus Imin setelah koalisi hampir berjalan 1 tahun ke depan itu. Sudah hampir setahun deh kalau nggak salah. Ya, kita diskusi panjang, Pak Prabowo bercerita progres selama mungkin kurun waktu 2 bulan ini setelah kemarin kita pertemuan terakhir dengan Pak Prabowo. Gus Imin juga mengupdate apa saja yang sudah dilakukan selama kurun 2 bulan terakhir. Termasuk menyampaikan Pak Hasto datang ke kantor DPP, kemudian antar fraksi di DPR RI ketemu, dan direncanakan untuk ketemu dengan Ibu Megawati dan seterusnya. Nah, salah satu update yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo, dan dalam diskusi cukup panjang karena hampir 3 jam, kita saling mengupdate bahwa perjalanan ini akan terus kita perkuat, konsolidasi terus kita jalankan, karena PKB Gerindra sudah terikat kontrak politik, di mana di dalam kontrak politik itu secara tegas menyatakan bahwa koalisi PKB Gerindra akan mengusung siapa yang menjadi capres dan cawapres sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan Gus Imin yang menentukan. Dan sambil mengintip berbagai dinamika yang terjadi di poros bloknya Mas Eriko dan blok yang lain gitu. Tentu ini wajar ya, ini wajar. Nah, di tengah itu semuanya PKB tentu tidak bisa menutup komunikasi dengan partai politik lain, tak terkecuali dengan PDIP. Kami punya sejarah panjang dengan PDIP, Mas Eriko sangat paham betul. 2 partai ini adalah representasi dari secara ideologis dari masyarakat di Indonesia ini. Corak nasionalisme diwakili oleh teman-teman PDIP, corak keagamaan diwakili oleh PKB. Dan kebetulan memang hari ini kita juga dalam satu koalisi selama 10 tahun di bawah pimpinan Presiden Pak Jokowi. Jadi dinamika ini pasti akan terus terjadi ke depan, Mbak Fani. Baik. Jadi masih akan solid begitu ya, Mas Syaiful, baik antara PKB maupun juga Gerindra begitu. Tapi kayaknya PDIP sudah mulai membangun dialog begitu dengan PKB gitu. Kemarin fraksi PDIP dengan fraksi PKB di DPR sempat ketemuan ya gitu. Jadi membuat publik menduga-duga, bukan begitu Bang Eriko? Iya, Mbak Fani, coba lihat baju saya ini hijaunya kan, sama merah begitu, dan memang tepat sekali yang dikatakan tadi adinda saya, Mas Syaiful Huda, itu benar. Hubungan sebenarnya ini bicara bukan hanya partai yang Mas Syaiful Huda ya, artinya bicara secara pribadi dari waktu lama hubungan itu memang sangat dekat antara almarhum Pak Taufik, keluarga almarhum Pak Taufik, keluarga Ibu Mega dengan keluarga Gus Dur, dan dengan teristimewa dengan Gus Imin, memang
Ya waktu menikah kan beliau sebagai orang tuanya. Jadi memang apa ya, kalau saya mau sebutkan ya subjektivitas itu tentu pasti ada. Ini bukan ini yang Mbak Fani nanti pikir seperti seolah-olah ini mau mengganggu koalisinya Gus Imin dengan Gerindra, nggak ada. Karena kami sendiri tidak mengenal yang namanya koalisi kalau kami bekerja sama. Jadi ya Mas Saiful Huda kalau mau bekerja sama dengan PDI Perjuangan ya tentu tangan kami terbuka, kan seperti itu. Nggak ada yang salah dalam hal itu kan. Seperti contoh P3 koalisinya dengan Golkar, tapi kerjasamanya kan dengan kami seperti itu mengusung Mas Ganjar Pranowo. Nah intinya sebenarnya kan apa yang sulit dalam hal ini sebenarnya? Kalau mau dipikir secara matang sebenarnya Mbak Fani, ini kan boleh kan kita ini berdiskusi dan membuka diri secara apa adanya supaya masyarakat, rakyat juga melihat sendiri. Nah sebenarnya kalau mau katakanlah koalisi Gerindra dengan PKB mau mengumumkan saat ini atau mendeklarasikan, itu tidak ada masalah juga. Sudah bisa juga mendaftar menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tetapi kenapa tidak dilakukan seperti itu? Nah tentu Dinda Saiful Huda yang lebih paham. Kami tidak ingin ikut campur sampai di sana seperti itu. Tentu ini kenapa setiap partai untuk memberikan ada calon presiden atau wakil presiden. Kita tidak pungkiri Mbak Fani bahwa ada efek kuotal efek, ada efek yang diberikan oleh rakyat sebagai reward, bahwa dengan memberikan kadernya maju itu yang diharapkan. Nah itu semua partai tentu menginginkan seperti itu. Kalau seperti kami sendiri kan sudah, kami dengan Mas Ganjar tentu tidak elok lah kalau wakilnya juga dari kami. Tentu kami ingin bekerja sama dengan sebanyak mungkin partai, dan itu sudah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo juga di dalam Rakernas PDI Perjuangan agar kita bekerja sama dengan partai dan juga dengan relawan-relawan serta juga dengan rakyat itu sendiri. Karena memang ini sebenarnya pestanya rakyat, Mbak. Nah, sekali lagi, sebenarnya apa sih yang ditunggukan itu sebenarnya pertanyaan banyak. Kalau dari kami sendiri Mbak Fani, kalau mau ditanyakan apa yang harus kami bantu, kami tidak ingin terburu-buru karena memang kenapa? Ini kan memilih yang terbaik dan juga harus sesuai dengan pasangannya. Karena juga tidak bisa nanti berpikir bahwa kalau namanya calon wakil presiden itu bisa mendominasi, tidak bisa seperti itu. Itu kan duit itu matahari kembar melengkapi satu dengan yang lain. Benar seperti itu Mbak Fani. Baik. Nah, kalau Pak Yusuf sendiri melihatnya seperti apa gitu? Ada dinamika, lagi-lagi ada komunikasi begitu antar, ya saya mau bilang kubu tapi kayaknya terlalu keras gitu kalau narasi atau kata kubu itu gitu ya, antara pihak sana pihak sini, stakeholder sana. Juga boleh juga poros boleh, monggo poros seperti itu. Nah Pak Yusuf melihatnya gimana nih? Masih dinamis begitu, bukan mengganggu ya mungkin komunikasi atau flirting dikit lah gitu antara satu dengan yang lainnya? Ya saya membacanya sih ya. Sampai Pak Prabowo datang ke Cak Imin itu ada kekhawatiran yang agak besar juga. Nanti jangan-jangan PKB ini akan berpindah ke koalisi yang lain. Ya. Ditikung. Karena tak kunjung diumumkan itu siapa cawapres Prabowo. Padahal PKB sudah mendeklar bahwa call tingginya adalah Cak Imin, paling nggak wakil presiden. Jadi kalau nggak diumumkan, saya maklumi PKB menganggap ini yang dibutuhkan ke kita ini partainya aja, Cak Iminnya enggak gitu. Jangan sampai ada pikiran itu ya. Saya kira-kira memposisikan diri sebagai orang PKB nih saat ini psikologisnya. Dan ya wajar juga PKB membuka ruang dialog diskusi dengan koalisi yang lain. Karena memang ada hubungan kesejarahan yang panjang ya. Kalau kita tarik jauh ke belakang, Soekarno dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah dua figur pendiri Republik ya. NU dan kekuatan nasionalis juga adalah kekuatan politik yang mendirikan bangsa ini ya. Ditarik lagi lebih dekat ke sini sudah 10 tahun bersama Pak Jokowi seperti cerita Mas Saiful Huda tadi. Jadi memang PKB jika bergabung dengan kita sih secara historis sudah itu memang
layak gitu, sebuah keniscayaan gitu ya. Justru kalau di sana itu menurut saya memang agak ini harus diperiksa lagi sejarahannya itu Mas Saiful Huda. Ya saya kira gitu. Enggak, ini nambahkan Pak Fani. Mungkin Pak Yusuf Lakaseng ini memang kesejatian diri dari PKB itu memang harus bersama-sama kita ya Pak Yusuf Lakaseng. Marwahnya gitu ya. Iya Mbak Fani, coba awalnya Mas Saiful Huda itu sangat sangat lepas begitu kalau bicara dengan PDI Perjuangan, dengan Perindo. Jadi memang masalah hati pasti ya kita nggak bisa ini kan gitu. Dan kita nggak pernah memaksakan diri loh Mbak Fani bahwa kita ingin bekerja sama-sama PKB. Yes, karena memang kesejarahan yang panjang. Dan juga komunikasinya memang cair sekali. Tanya Mas Saiful Huda bagaimana kita di DPR, nggak ada batasan. Tadi kami baru memilih anggota Dewan Komisioner OJK calon itu dengan PKB ya memang saudara sendiri gitu seperti ya ibarat semangka kalau dibelah pasti merah dalamnya kok. Merah dan hijau lagi, luarnya hijau dalamnya merah gitu maksudnya ya. Sangat-sangat metafor. Ada kuning juga sih sebenarnya. Tapi saya juga jadi penasaran gitu. Tadi sudah ditis begitu sama Bang Eriko sama sama Bang Yusuf Lakaseng gitu. Yang bikin Pak Prabowo ini menahan-nahan untuk mengumumkan tuh apa sih? Gak bertanya-tanya Mas Syarif. Pasti ada hitung-hitungannya di dalam internal kami berdua, Pak Prabowo dengan Gus Imin. Memang salah satunya juga saling mengintip. Jujur aja harus diakui saling mengintip semua poros ini. Saya ingin bercerita sedikit dari lembaga survei Mas Eriko, Pak Yusuf harus jujur diakui sampai hari ini tidak ada satupun calon presiden baik Pak Prabowo, Pak Mas Ganjar maupun Mas Anies yang sampai pada angka psikologis 40%, alih-alih sampai 51%. Nah, ini artinya dinamikanya masih cukup tinggi. Dan salah satu penentu untuk memastikan supaya dinamika ini tidak terlalu tinggi adalah pilihan tepat untuk siapa yang harus menjadi cawapres. Baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo dan seterusnya itu. Nah, karena itu situasi ini pasti akan terus begini sampai bulan September menurut dugaan kami. Karena belum ada satu figur calon presiden yang bisa melampaui angka psikologis aman 51%. Karena itu sangat wajar. Nah bagi PKB sendiri tentu, dan ini kami sampaikan dalam berbagai kesempatan, proposal kami tunggal dimanapun PKB koalisi, cawapresnya adalah Gus Imin. Karena ini mandat dari Muktamar PKB. Kalau Mas Eriko, Pak Yusuf kira-kira menggoda, proposal kami tunggal itu juga. Oh tapi sudah siap proposal itu, pokoknya udah ada gitu ya. Mbak Fani, saya mau komentari sedikit Adinda saya Saiful Huda. Kan sebenarnya begini loh Mbak Fani, Mas Saiful Huda, Pak Yusuf Lakaseng. Contoh seperti Perindo kan menyampaikan Tuan Guru Bajang, betul ya Pak Yusuf? Ya. Terus apa yang salah dalam hal ini Mas Saiful Huda? Enggak masalah. Kan gini kita bicarakan bersama, di situ nikmatnya, betul nggak Pak Yusuf Lakaseng? Kita bicara, berdiskusi, ada 10 nama, ayo berbicara dengan Ibu Ketua Umum. Aduh, lagi begini Mas Saiful Huda, kalau Gus Imin itu dengan Bu Mega, ya artinya sama Mbak Puan seperti kakak adik begitu. Waduh, kalau berbicara ini kan beda, ya Pak Yusuf Lakaseng. Tentu. Ya benar. Saya nggak bisa lagi lah menggambarkannya, saya tahu persis lah, kan begitu kan. Ya pasti diskusinya enak sekali dan lebih tidak ada batasan karena antara orang tua dengan anak, kemudian hubungan keluarga besar yang sangat baik. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi ya Mbak Fani, saya bukan menduga-duga karena nama saya Eriko Sotarduga, enggak. Kalau saya lihat dari Mas Saiful Huda sama Gus Imin ini, tadi sama Bung Zazilul Faid juga, memang kita ini dekat gitu loh, nggak bisa dipungkiri itu ya. Kalau saya melihat ya mungkin gini lah Mas Saiful Huda, jangan ditunggu nanti sampai 40 atau 50%, kan nggak enak baru bersama-sama kerjasama setelah itu. Ya baru naik 35 ke 37 ya sudah lah, kira-kira sebulan lagi lah Mbak. Wow, oke, deadline-nya 37 ya. Oke. Jangan terlalu, nanti kalau udah 40 lebih, aduh ini cari aman aja ini
Adinda Saiful Huda ini gabungnya baru 4 atau 50, nggak enak kan? 3 ke 37 deket ya, dikit lagi sih, benar-benar Iya, dikit sedikit lagi. lagi. Nanti kita tunggu ini Mbak Fani hasil survei sebentar lagi ini 37. Saya sih menduga, sekali lagi biarlah saya pakai kata menduga ini ya, ini kira-kira bisa bekerja sama dengan gembira, semua riang gembira, sama seperti Perindo. Coba tanyakan bagaimana kami bekerja sama dengan riang gembira, karena kenapa semua berpikir bagaimana yang terbaik buat rakyat Indonesia. Satu, kedua, kita mau meneruskan apa yang sudah dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo, dan itu nyata dari hasil surveinya 80% lebih. Ayolah Mas Saiful Huda, sayang ini kan begitu kan. Ya, tapi kalau mau tunggu 37%, monggo-monggo saja. Saya ingin, saya berani bicara gini, karena saya merasa dekat dengan Mas Saiful Huda dan juga dengan saudara-saudara saya di PKB itu. Jujur saja, sama siapapun saya akan berbicara hal yang sama. Oke, konsisten Bang Eriko ya, pokoknya apalagi sama saudara. Tapi Mas Saiful, kalau tadi PDIP katakanlah sudah mengatakan sudah ada deadline begitu, 37% lah setidaknya gitu. Kalau dari PKB sendiri ngasih deadline nggak sih sama Gerindra atau sama Pak Prabowo gitu dalam kontrak antara PKB dengan Gerindra nih, sampai kapan kalau misalnya sampai tidak ada nama maka PKB akan menentukan langkah selanjutnya gitu? Enggak, memang kita nggak ada deadline, karena koalisi ini masih solid sih. Karena begini, semangatnya sejak dari awal kan memang kami ketemu pada kebutuhan yang sama. Pak Prabowo 2 kali kalah, kebetulan PKB nggak pernah koalisi dengan Gerindra. Nah, kalau kita lihat partai pasca reformasi di mana dia berada dan menjadi pemenang, salah satunya PKB sebenarnya. Itu pasca reformasi, jadi di mana PKB ada menang, di situ koalisi menang gitu. Dan kalau kita hitung, Pak Prabowo kalah 2 kali periode melawan Pak Jokowi misalnya, karena elektoral beliau tidak begitu signifikan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kebetulan Gus Imin adalah figur yang punya rumah di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagian gitu. Nah, itulah yang kira-kira kita saling ketemu dengan Gerindra. Yang kedua, Gerindra tanpa PKB tidak bisa memenuhi 20% presiden threshold. Sama, PKB tanpa Gerindra juga tidak memenuhi 20%. Jadi dua-duanya memang saling membutuhkan. Mutualisme. Nah, beda dengan Mas Eriko dan Pak Yusuf, tanpa partai apapun bisa langsung mengusung capres dan cawapres. Tapi prinsipnya begini, kalau suatu saat proposal ini masuk di PDIP, judulnya kira-kira melanjutkan koalisi. Karena Pak Kiai Ma'ruf adalah Ketua Dewan Syuro kami pertama, ketika Gus Dur sebagai Ketua Tanfid PKB itu, dan kalau kami bareng dengan Gerindra, ini koalisi baru. Oke. Tapi kabar mengenai PKB beri masukan begitu ke PDIP soal Pilpres 2024 itu juga salah satunya ada yang dibahas begitu, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Betulkah itu, Mas Saiful? Ya, kira-kira begini, kalau diukur secara kronologis, fase kami dengan komunikasi dengan PDIP ini kan makin tinggi sebenarnya. Diawali dengan Mas Hasto datang ke kantor kami di DPP, kemudian kemarin di follow up oleh antar fraksi mendiskusikan, ada beberapa yang saya tidak bisa sebutkan dan tidak bisa saya buka di forum ini gitu. Dan lalu ada agenda untuk ketemu dengan Ibu Megawati. Jadi memang fasenya seperti yang diinginkan oleh Pak Eriko dan Mas Yusuf. Gitu ya. Mas Yusuf, Bang Yusuf, kalau misalnya ada masukan-masukan begitu yang tentunya menjadi mengubah gitu arah angin sendiri dalam isi koalisi berkelanjutan gitu. Perindo sendiri bagaimana posisinya? Ya, saya sih melihatnya gini ya, kalau tadi Mas Saiful sudah menyinggung tuh, basis PKB ini kan Nahdien, ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Pak Ganjar kuat di Jawa Tengah. Jadi kesimpulan saya gini, kalau PKB koalisi dengan Gerindra belum tentu menang.
Tapi kalau ke PKB ada di poros mendukung Ganjar, sudah pasti poros ini akan menang. Wow. Jadi itu adalah sebuah Tuh apa kan, ya? berarti penentu beneran tuh PKB itu kalau Oh, jadi Ya itu dia makanya. satu kemenangannya ada di PKB gitu kan? Saya memberi clue bahwa ya kalau PKB datang di kita itu betul-betul saudara gitu loh. Senyawanya ada di sini sebenarnya, bukan di sana gitu loh. Wah, Mas Syaiful berat loh. Malam ini dua yang mepet loh. Sebenarnya begini Mbak Fani, saya mau nambahkan Pak Yusuf Lakaseng. Sebenarnya pertemuan pertama bukan antara Sekjen dengan PKB Mas Saiful Huda, waktu dengan Mbak Puan di makamnya Taman betul. Harapan, yang mana sama-sama berziarah ke makam almarhum Pak Taufik juga sebagai katakanlah sebagai orang tua dari Gus Imin juga. Jadi kalau saya lihat pada saat itu, ini sebenarnya begini ya Pak Fani ya. Cobalah bayangkan, katakanlah kalau Gerindra bisa saja dengan Golkar, kan begitu ya. Ini apa adanya saja. Gerindra juga bisa dengan yang lain. Kalau memang katakan koalisi ini ingin dengan PKB, seharusnya kan bisa langsung mendeklarasikan, tapi kan belum terjadi karena hitung-hitungan tadi yang ya internal Mas Saiful Huda lah, artinya secara koalisi. Nah kalau di kita ini secara bekerja sama, kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Silakan ditanyakan dengan Pak Yusuf Lakaseng. Kami kan sudah punya namanya Mas Ganjar yang juga diinginkan oleh Perindo, diinginkan oleh P3, diinginkan oleh Hanura. Dan saya rasa juga hatinya dari Mas Saiful Huda dan teman-teman juga, ya, namanya Jawa Tengah sama Jawa Timur kan beda-beda tipis kan begitu ya, jujur-jujur saja. Nah sebenarnya ini kan sudah klop lah kalau bahasanya. Ya tapi kalau Mas Saiful Huda, Mbak Fani, kita juga nggak boleh dong memaksakan. Kalau mau nunggu 37%, 38 ya monggo-monggo aja lah. Tapi kalau nunggu 40 lebih terus nanti 50 baru nanti bekerja sama nanti ini maunya karena udah pasti menang baru bergabung. Enggak ini juga ya Pak Yusuf Lakaseng ya kan? Nggak terlalu berkeringat gitu ya. Oke. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi bekerja bersama-sama bergotong royong kan prinsip-prinsip keindonesiaan begitu. Nah saya melihat, coba lihat ya Mbak Fani, Mas Saiful Huda aja pakai kaos ini ketemu sama kita, itulah rasanya persaudaraan betul kan? Coba periksa di bawahnya, pasti pakai sarung itu. Pakai sarung. Yang penting tetap hijau. Tahu aja Pak Yusuf ini, tahu aja. Itulah cairnya Mbak Fani, artinya dengan kami boleh ditanya lah sama Mas Saiful Huda, nanti dia bisa cerita lah kalau udah off ini. Ya hubungan itu sangat baik, sangat dekat gitu loh. Artinya Tinggal apa ya? nunggu pemantiknya aja ya. Iya gitu. Dan saya juga tahu dari Ibu Mega, betul nggak Mas Saiful Huda? Ibu Mega juga diminta nasihat waktu mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, itu jelas sekali, bahkan diberikan masukan-masukan itu. Jadi ya apalagi gitu ya kan, nggak mungkin untuk jadi calon presidennya udah ada. Kalau cuma ngajukan calon wakil presiden terus masalahnya apa Mas Saiful Huda? Iya kan, Perindo saja mengajukan Cawapres Tuan Guru. Iya, terus apa yang salah? P3 mengajukan ada calonnya sendiri. Terus ini diajukan Gus Imin untuk calon kami, kan boleh-boleh aja kita bicara, duduk bersama sambil ngopi-ngopi. Mas Saiful Huda pakai sarung, kalau Pak Yusuf Lakaseng pasti rapi, saya pakai celana pendek barangkali, kan lebih enak. Betul kan? Iya kan? Jadi gitu. Kembali kepada PKB, tentu kami berharap kita bisa bekerja sama, namanya saudara, sedulur, dan juga punya kesejarahan seperti yang disampaikan Pak Yusuf Lakaseng, bukan baru. Dari mulai sebelum berdiri Republik Indonesia, sudah bersama-sama kedua orang tua kita itu, founding fathers kita itu. Saya rasa begitu. Oke. Mungkin terakhir saya ke Bang Yusuf begitu. Kalau misalnya Pak PKB memang akhirnya melabuhkan hatinya ke koalisi berkelanjutan, misalnya saya cuma ngomong misalnya ya Mas Syaiful, kita harus berandai-andai sekarang.
Kira-kira dari posisi atau Perindo sendiri bagaimana gitu? Posisi untuk ya memberikan calon pendamping bagi Pak Ganjar, posisi dalam koalisi tersebut gitu. Tentu saja kita kan pengennya menguatkan ya, semuanya harus menguatkan dalam koalisi berkelanjutan nih kalau misalnya memang satu tujuan seperti itu. Gimana Bang Yusuf? Ya saya itu sampai sekarang ya masih aku yakin takdir historis PKB itu ya bersama PDIP, bersama Perindo mendukung Bang Yusuf mau Ganjar. PKB gabung dong? Karena ini udah historis banget gitu loh ya. Justru kalau di sana saya bilang mohon maaf ini ahistoris ya, kalau ditelusik kesejarahannya ya secara benar ya itu nggak ketemu gitu kan. Nah jadi maka saya masih optimis bahwa PKB itu akan bersama-sama kita memenangkan kontestasi Pilpres untuk mencari siapa orang yang paling tepat dan paling layak melanjutkan kerja baik Pak Jokowi. Jadi, Gitu sih. jadi apapun yang terjadi dalam koalisi berkelanjutan dari Perindo sendiri tetap akan solid begitu ya posisinya dalam koalisi. Oh iya kalau itu juga. iya, kalau itu Oke. ya nah, dari semua poros yang mengusung capres ini, Paling solid. di poros kita lah yang paling siap kendaraannya, udah siap gitu ya. Tinggal siapa aja penumpangnya ini yang dicari, kita mau nambah gitu ya. Biar jangan terlalu kosong nih ya. Oke. Biar space-nya terisi bagus, kan akan lebih bagus banyak yang isi. Kita lebih banyak teman untuk diskusi, ngobrol sehingga nggak bete kalau kita memperjalankan perjalanan ini secara panjang gitu ya. Ada teman gitu berdiskusi The more the untuk merrier mencari ya. solusi, mencari terobosan-terobosan dan menemukan kemajuan-kemajuan baru yang akan kita bangun bersama. Kira Oke. itu sih. Nah, Mas Syaiful sendiri gimana gitu? PKB sudah disebut sebagai kartu kemenangan. Kemanapun PKB melangkah, koalisi tersebutlah yang akan menang. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Mas Eriko. Sekali lagi apa yang saya sebut dengan belum ada capres yang bisa melampaui angka psikologis aman 40 apalagi 51%, konteksnya kira-kira begini. Itulah kenapa terjadi kerumitan dari sudut masing-masing poros ini untuk secepatnya mendeklarasikan cawapres. Jadi konteksnya kerumitan untuk itu. Itu bisa dipahami kenapa di kami belum kita deklarasikan sejak dari sekarang. Di Mas Eriko dan Pak Yusuf dalam hal ini Mas Ganjar juga belum mengumumkan, dan calon yang lain misalnya Mas Anies gitu. Itu terjadi karena tadi itu. Karena kita semua sedang menghitung, dan inilah berefek kepada komunikasi yang masih sangat cair dan sangat mungkin terjadi cross antar koalisi ini gitu. Dan publik saya kira perlu disampaikan apa adanya. Iya. Jadi sekali lagi dengan belum sampai angka elektoral psikologis aman 51%, itulah kenapa cawapres ini hari ini masih dipingin dan belum dideklarasikan. Oh, jadi berarti kuncinya ada di persentase elektabilitas untuk capresnya sendiri. Ya kita tunggu ya, mungkin dalam waktu mungkin akhir Juli atau Agustus kita lihat bagaimana hasil survei atau bagaimana respon dari para calon pemilih. Mungkin ini akan mengubah arah angin dari koalisi, mungkin juga tidak. Kita sama-sama lihat dan mungkin akan kita dialogin lagi begitu ya Bang Eriko, Mas Syaiful dan juga Pak Yusuf. Iya, saya saran saja Mbak Fani harus lebih sering mengundang PKB seperti kita begini supaya lebih cepat, karena tadi Mbak Fani pas sekali untuk menyambungkan pihak-pihak ini kan. Nanti kan 1-2 minggu lagi hasil survei sudah 36, 37 kan. Nanti katakan 1 bulan lagi sudah mungkin mendekati 40 atau 40 ya, supaya kan ini nyambungnya pas lah dengan PKB, dengan terus semua kita nanti bisa bersama-sama ya Pak Yusuf Lakaseng ya. Iya dong. Ya nggak apa-apa kalau misalnya saya tetap ada di tengah-tengah gitu menyambut tali silaturahmi, pahala buat saya. Begitu ya Bang Eriko. Amin. Sip. Bang Eriko, Mas Syaiful dan juga Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Mas Yusuf, terima kasih. Pemirsa, Sindo Prime masih akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.